Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi dari materi kelompok 2 dengan judul Teori Biaya dan Teori Usaha. Next. Wih, banget. Yang pertama, teori biaya itu adalah nilai yang dapat diukur dalam satuan alat tukar. Sedangkan biaya itu sendiri adalah sebagai beban. Beban yang dimaksud dalam biaya adalah biaya konsumsi guna mendapatkan pemasukan dalam satu periode tertentu. Next. Yang selanjutnya ada penggolongan biaya-biaya. Yang pertama ada penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusannya, yaitu terdapat biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Yang kedua ada penggolongan biaya sesuai dengan perilakunya, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan ada juga biaya semi variabel. Yang selanjutnya ada penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu atau lama penggunaannya. Biasanya ada biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Next. Berikutnya ialah karakteristik biaya dalam teori biaya. Yang pertama, biaya eksplisit merupakan pengeluaran sebenarnya yang digunakan untuk membeli atau input yang dibutuhkan produksi dan memperkerjakan tenaga kerja. Yang kedua, biaya implisit merupakan biaya input yang digunakan dan dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas produksinya. Berikutnya, biaya oportunitas adalah seluruh input, baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Yang keempat, biaya akuntansi adalah seluruh biaya input, baik yang dibeli maupun yang dimiliki perusahaan untuk alternatif yang lain. Yang kelima, biaya relevan merupakan biaya yang patut dihitung, contohnya biaya ekonomis ditambah dengan biaya oportunitas. Lalu yang keenam, biaya tambahan adalah perubahan biaya total dari menerapkan keputusan tertentu. Contohnya, memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan sebagainya. Yang ketujuh, biaya tidak relevan atau terbenam merupakan biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam karakteristik biaya yang disebutkan. Bisa di next. Selanjutnya, kurva biaya marginal jangka pendek. Kurva marginal jangka pendek menggambarkan hubungan antara biaya tambahan yang terjadi dalam produksi jangka pendek karena dibandingkan dengan output produk yang dihasilkan dengan asumsi teknologi atau mesin dan sumber daya lainnya konstan. Next. Lalu kurva biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya marginal jangka panjang menggambarkan bagaimana setiap unit output berhubungan dengan biaya total tambahan yang dikeluarkan dalam jangka panjang ketika semua faktor produksi dianggap variabel. Next. Resource-based theory. 1. Resource-based theory membahas tentang mencapai keunggulan kompetitif dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana cara perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang kedua, teori RBV sendiri melihat
perusahaan sebagai kumpulan kemampuan dan sumber daya. Yang ketiga, di dalam RBV, perusahaan tidak bisa membeli atau memperoleh keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh suatu perusahaan lain. Selanjutnya terdapat 4 karakteristik research-based theory. Yang pertama ada valuable atau bernilai. Sumber daya yang bernilai membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua, rare atau langka. Sumber daya yang dimiliki sedikit atau tidak adanya pesaing lain. Yang ketiga, difficult to imitate atau sulit ditiru. Sumber daya ini melibatkan kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum seperti hak paten, merek dagang, atau hak cipta. Yang keempat, non-substitutable atau tidak dapat tergantikan. Perusahaan lain tidak dapat menduplikasi strategi yang disediakan oleh kumpulan sumber daya dari perusahaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu bisnis model teori. Munculnya model bisnis dipengaruhi oleh dua kekuatan pendorong yang saling berinteraksi. Kedua kekuatan tersebut yaitu munculnya perusahaan berbasis teknologi dan fakta bahwa teori yang ada tentang manajemen strategis dan kewirausahaan tidak dapat menjalankan dan memprediksi penciptaan nilai tersebut. Keduanya, empiris dan teoritis, telah memotivasi sarjana untuk menyatukan badan-badan teoritis sehingga menghasilkan landasan teoritis dan teori model bisnis. Lalu model bisnis ini menjelaskan tentang perusahaan dalam melakukan penciptaan, pemberian, dan penyesuaian nilai. Di dalamnya terdapat 4 model bisnis baru yang telah diusulkan, yakni kebaruan, efisiensi, komplementaritas, dan penguncian. Keempatnya ini memungkinkan perusahaan menjalankan usaha dengan cara baru. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku, aktivitas, transaksi, pertukaran nilai, dan pendekatan terhadap tata kelola yang konstituen akan berbeda dari yang ada di pasar atau akan berbeda dari yang umum. Nah, tema model bisnis sendiri akan efisien, artinya perusahaan bisa menggunakan sumber daya dan tenaga lebih sedikit ketika melakukan usaha di pasar tertentu. Salah satu contoh tema model bisnis yaitu lock-in atau penguncian. Artinya bahwa mencegah pelaku usaha seperti pelanggan mediator untuk meninggalkan bisnis baru dan beralih ke pesaing. Model lock-in ini diterapkan melalui 2 cara, yakni sunk cost dan eksternalitas jaringan langsung dan tidak langsung. Berbeda dengan perusahaan konvensional umum, model bisnis dimengerti dalam sistem batas perusahaan yang mencakup aktivitas yang saling terkait, dijalankan secara eksternal dan internal, serta aktor yang dihubungkan dengan teknologi transaksi untuk menukar nilai. Dengan demikian, model bisnis ini memunculkan beberapa kemajuan konseptual yang berkaitan dengan konsepsi ortodoks perusahaan. Next. Konsep yang pertama yaitu beralihnya perusahaan konvensional ke dalam company boundary range system. Konsep yang kedua yaitu kemajuan pendekatan multi-aktor dari fokus pada hubungan pelanggan penyedia hanya untuk interaksi multi-aktor simultan. Konsep yang ketiga yaitu perpindahan konsep pencipta nilai dari sisi penawaran menuju ke nilai yang dapat diciptakan dari kedua sisi. Nah, konsep yang keempat yaitu pengakuan eksplisit bahwa penciptaan nilai dan apropriasi bisa dibedakan antara fokus pada strategi pasar produk perusahaan dengan fokus pada cara perusahaan mengatur operasinya dalam hal desain. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang teori biaya dan teori usaha. Lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.